Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam masyarakat kita, menjadi manusia telah dimaknai dan dijelaskan dengan berbagai cara, mulai dari efek iklan pemasaran, serial TV drama komedi, hingga tindakan amal altruistik. Untuk menambah satu perspektif lagi dalam istilah kimia, tubuh manusia hanya terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan unsur-unsur lain yang jumlahnya kurang dari 1% komposisi kimia manusia. Bagaimana seharusnya umat Kristiani memahami dan menerapkan makna menjadi manusia beserta semua yang kita peroleh dari masyarakat? Teologi presuposisi harus ditekankan untuk memahami pandangan Kristen tentang manusia. Ini adalah tentang penciptaan, createness, kejatuhan atau fall, penebusan atau redemption, dan pengudusan yang sempurna manusia atau consummation. Pertama, antropologi Kristen mengajarkan tentang penciptaan manusia dan bersamaan dengan itu kontingensi manusia. Diciptakan berarti dibatasi dengan cara yang indah. Impian manusia pertama adalah ingin menjadi seperti Allah, Kejadian 3 ayat 5. Namun justru keberadaan seperti Tuhan inilah yang menghalangi manusia untuk menjadi manusia sejati. Sebaliknya, menerima keterbatasan kita membuat kita menjalani kehidupan yang bergantung pada satu sama lain, sehingga menghancurkan rasa aman palsu yang tidak manusiawi. Dalam khotbahnya yang berjudul Perilous Times, John Owen menulis, "Tidak peka terhadap masa yang berbahaya saat ini adalah keamanan yang dikutuk oleh kitab suci. Tidak ada yang lebih dibenci Tuhan selain rasa aman di hari-hari yang penuh bahaya. Seseorang yang aman di musim-musim sulit pasti berada di bawah kuasa nafsu yang dominan. Rasa aman yang palsu adalah kebalikan dari kehidupan yang bergantung pada Tuhan, Sang Pencipta." Penciptaan mengajarkan manusia untuk tidak hanya bergantung pada Tuhan, tetapi juga bergantung satu sama lain. Masyarakat yang menekankan virtue of independence atau seperti bersandar kemampuan akan diri sendiri sama sekali tidak sesuai dengan kisah penciptaan dalam Alkitab. Manusia pertama membutuhkan penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Secara koheren, manusia diciptakan untuk persekutuan. Kedua, antropologi Kristen mengajarkan kisah kejatuhan. Setiap teologi yang sehat harus menawarkan realisme teologis dan bukan idealisme teologis. Artinya, kita harus menerima kejatuhan atau kerusakan kemanusiaan kita.
Manusia berjuang melawan dosa, nafsu, keserakahan, kerakusan, kemalasan, murka, iri hati, kesombongan, dan masih banyak lagi. Keburukan seperti itu, apa yang disebut oleh Evagrius Ponticus sebagai 7 or 8 evil thought, 7 atau 8 pikiran jahat, mengubah manusia menjadi tidak manusiawi. Bukan penderitaan yang menjadikan kita tidak manusiawi. Sebaliknya, tanggapan kita terhadap sesama manusia, baik saat menderita atau bahagia, itulah yang menentukan kemanusiaan kita. Filsuf Yahudi Emmanuel Levinas mendalilkan arti menjadi manusia, yaitu bertanggung jawab atas yang lain. Inilah yang membentuk persaudaraan manusia yang penempatannya berada sebelum ontologi, sebelum pertanyaan tentang esensi menjadi manusia. Gagasan tentang persaudaraan ini muncul melalui perjumpaan tatap muka. Bagi Levinas, kita adalah manusia sebelum dipelajari dan tetap seperti itu setelah banyak yang kita lupakan. Kita bukanlah apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, atau apa yang kita ingat. Kita adalah apa yang kita tanggapi kepada Tuhan dan sesama kita. Meskipun bersikap kritis terhadap teologi, Levinas mengakui adanya masalah rasa bersalah. Wajah adalah jejak dari dirinya sendiri yang diserahkan kepada tanggung jawab saya, tetapi saya sendiri kurang dan salah. Seolah-olah saya bertanggung jawab atas kematiannya dan bersalah karena bertahan hidup. Disinilah antropologi Kristen menawarkan pengandaian dasar yang ketiga, yaitu menjadi manusia berarti diampuni. Kegagalan kita dalam menjalankan tanggung jawab terhadap orang lain dapat membuat kita menjadi lebih manusiawi dengan mengakui kelemahan kita dengan rendah hati. Dalam tradisi spiritualitas Kristen, kita mengacu pada pengakuan dosa. Bagi John Calvin, pengakuan dosa adalah sebuah doksologi karena kita memuliakan Allah dengan mengakui bahwa hanya Dia yang benar. Pengakuan dosa dimungkinkan karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Prakteknya akan melindungi gereja dan masyarakat dari sikap tidak manusiawi yang merasa benar sendiri. Menjadi manusia hanya dapat dipahami secara bermakna dalam kisah penebusan Allah atas umat manusia. Sementara dalam kisah kejatuhan manusia, kita dipaksa untuk mengakui realitas kejahatan di dunia. Dalam kisah penebusan Allah, manusia diundang untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 4, yaitu menjadi bajik. Para bapak gereja mengadopsi kombinasi dari 4 kebajikan utama klasik dan 3 kebajikan teologis sebagai 7 kebajikan yang berlawanan dengan 7 dosa mematikan. Secara alkitabiah, kita mengacu pada buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Menjadi manusia berarti dipimpin oleh roh yang darinya semua kebajikan ilahi mengalir. Penebusan Allah di dalam Kristus memampukan kita untuk mematikan keinginan daging dan menghidupkan roh. Akhirnya, antropologi Kristen mengajarkan bahwa menjadi manusia berarti memiliki telos, tujuan atau akhir dari kehidupan seseorang. Kita diciptakan sebagai makhluk eskatologis. Dunia ini bukanlah rumah saya hanya singgah. Tulis dari Albert E. Bromley. Ini tidak berarti bahwa antropologi kita mendorong pelarian, tetapi justru mengundang kita untuk menjalani sebuah perjalanan peziarah. Kita menjadi manusia ketika kita melakukan perjalanan di bumi sebagai peziarah.
Sebagai peziarah, manusia harus menyadari bahwa kita hanya menggunakan dunia ini karena kebutuhan, bukan untuk mencapai kenikmatan yang berlebihan darinya. Atau dalam kata-kata Agustinus, orang baik menggunakan dunia atau uti agar mereka dapat menikmati Tuhan atau frui. Sebaliknya, orang jahat agar mereka dapat menikmati dunia, mereka akan sia-sia menggunakan Tuhan. Pembedaan Agustinus antara uti dan frui dapat membantu kita untuk menjadi lebih manusiawi. Hal ini mengarahkan hati manusia untuk merindukan penyempurnaan di masa depan oleh Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk menggunakan dunia ini seolah-olah kita tidak membutuhkannya. 1 Korintus 7 ayat 31. Kenikmatan terbesar warga kota duniawi adalah hal-hal duniawi, sedangkan kenikmatan warga kota Allah adalah Allah dan kerajaannya. Ada sebuah tatanan kasih. Kasih kepada ciptaan berada di bawah kasih kepada Allah. Untuk diarahkan kepada telos sejati dalam hidup adalah dengan mengasihi Allah di atas segalanya. Itulah yang membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.